Polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kematian Sutrimo, Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni di Polda Metro Jaya. Selamat sore, Berli. Apa update terbaru soal kasus ini? Apakah ada kemungkinan ekshumasi? Ya, David dan juga pemirsa, memang kematian dari kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ini masih menyisakan tanda tanya. Kalau kita melihat kronologi dari awal ini, memang Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dengan keadaan yang cukup mengenaskan seperti mengeluarkan busa dari mulut dan juga hidung di klinik kecantikan Modern di Jakarta Selatan. Yang mana klinik ini juga diduga ini milik dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan memang lokasinya masih dekat dengan kediaman dari Febri Adriansyah. Kemudian mendengar kejadian tersebut, ini memang sempat dilakukan evakuasi terhadap Sutrimo, tetapi memang sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Dari tim kepolisian ini sudah melakukan olah TKP sejak hari Minggu kemarin untuk mengecek CCTV dan juga mendapatkan keterangan dari saksi mata ataupun warga sekitar. Kemudian juga hari Senin kemarin ini pusat laboratorium forensik juga kembali menggelar olah tempat kejadian perkara bersama dengan Polres Jakarta Selatan dan mendapatkan beberapa barang bukti yang dalam olah TKP ini seperti ada bantal, kemudian juga ada box hitam ataupun plastik besar. Hingga saat ini juga belum ada keterangan yang lebih mendetail terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, tapi juga dari tim kepolisian untuk sementara ini juga mengindikasikan bahwa kematian dari Sutrimo ini tidak ditemukan racun di tempat kejadian perkara dan juga kalau berdasarkan kasat mata memang tidak ada upaya kekerasan. Dari tim kepolisian juga memang mengungkapkan adanya peluang besar untuk melakukan ekshumasi, begitu David dan juga pemirsa, ataupun melakukan pembongkaran dari makam Sutrimo untuk mengetahui lebih lengkap penyebab dari kematian Sutrimo yang memang diduga ini adalah memiliki hubungan kedekatan dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan terkait apa yang menjadi penyebab kematian dari Sutrimo yang memang diduga ini adalah karungga dari Febri Adriansyah dan juga apakah ada hubungannya dengan kasus yang memang saat ini menjerat Febri Adriansyah. Sementara demikian, David. Ya, baik. Terima kasih Berliana melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, lokasi penemuan jenazah Sutrimo ternyata berada dekat dengan rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rekan kami Selena Yahya dan juru kamera Fihir Fauzia menelusuri dua lokasi tersebut dan berikut liputannya.
1 hari sebelum ditetapkannya menjadi tersangka di tanggal 23 Juli 2026, Febri Adriansyah mempunyai sosok kepercayaan, yaitu bernama Sutrimo yang berumur 42 tahun yang ditemukan tewas di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan. Namun apa kaitannya dari Febri Adriansyah, kemudian dari Sutrimo dan juga klinik Morden, Jakarta Selatan? Karena kalau kita lihat memang kedua lokasi dari rumah atau kediaman dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, sama-sama di daerah Jakarta Selatan. Maka dari itu kami akan menelusuri berapa jarak dari kedua lokasi tersebut. Ya pemirsa, setelah dilihat melalui Maps, memang jarak antara kediaman ex-Jampitsus dan klinik Morden ini sangat dekat, hanya memakan waktu 6 menit dan juga jika berjalan kaki hanya memakan waktu 7 menit pemirsa. Jadi memang untuk posisi dari kedua kediaman ex-Jampitsus kemudian juga klinik Morden ini sangat berdekatan. Ya pemirsa, setelah melalui 5-6 menit perjalanan, akhirnya kami tim iNews TV sampai di klinik Morden di Jakarta Selatan pada hari ini. Dan memang lokasi dari kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, kurang lebih tidak sampai 1 km, bahkan hanya 600 meter saja pemirsa. Untuk membahas lebih lengkap terkait kasus ini telah bergabung bersama kami mantan Kepala BAIS Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat sore Pak Soleman. Selamat sore. Ya Pak Soleman, terima kasih untuk waktunya. Ya. Pak, ini dari perspektif intelijen ya. Apakah kematian seseorang yang dekat dengan tersangka korupsi itu otomatis layak dipandang sebagai peristiwa dengan nilai intelijen yang tinggi atau dianggap biasa saja? Saya kira kalau ada dipandang dekat, tentunya itu memang wajib untuk seperti terjadi sekarang itu ditindaklanjuti ya. Karena keterhubungan itu ya ada. Maksudnya ada, beliau kan ada di rumah situ, lalu ada kasus ini, sehingga kematian yang tidak wajar ini patut ditindaklanjuti untuk supaya mendapatkan satu kebenaran. Apakah kematian itu punya hubungan dengan itu atau tidak? Karena semua orang waras itu akan memiliki cara berpikir yang sama, bahwa keterhubungan itu tidak mungkin kita tiadakan. Terlalu dipaksa kalau semua orang, tidak ada, mungkin itu terlalu dipaksakan. Kedekatan hubungan itu semua orang waras akan menyatakan ya. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Itulah sebabnya perlu ditindaklanjuti. Gitu. Baik, Gitu. Apa indikator pertamanya Pak yang biasanya dianalisis oleh komunitas intelijen ketika muncul kematian yang berpotensi berdampak pada suatu perkara yang besar? Yang seperti ini yang jelas harus pertama dilihat karena sekarang sudah otopsi. Karena begitu dia meninggal sudah mati, ya otopsi. Dari otopsi itu akan diketahui kematiannya ini apakah akibat dipaksa atau akibat dari yang lain. Tanpa otopsi kita akan hanya kira-kira saja. Jadi untuk membentuk tidak dilakukan otopsi. Makanya ekshumasi ini besar kemungkinan penting. bisa membuktikan itu ya Pak. Betul sekali. Kalau tidak kita akan masuk di dalam ketidakpastian atau hanya kira-kira dan cocokologi saja sampai situ. Sehingga otopsi itu menjadi penting. Tapi kenapa tidak pada waktu pertama saja ya? Karena kan melihat kondisi jenazah Sutrimo itu dengan mulut berbusa gitu. Sekarang langsung kelihatan bahwa tidak wajar.
itulah pertanyaan saya, mengapa ke saat itu langsung dikuburkan tanpa diadakan otopsi terlebih dahulu. Pertanyaannya kan sampai di situ. Setelah ditemukan ada berbusa, tentunya ini ada kematian tidak wajar, mengapa langsung dikuburkan? Tapi tidak diadakan pemeriksaan lebih dahulu, baru dikuburkan. Ya itu pertanyaan yang harus dijawab nantinya kan itu. Oke, Gitu. baik. Itu berarti satu hal lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan bahwa seperti siapa yang memesankan ambulansnya itu juga masih belum diketahui. Nah ini tentunya ada pemesanan ambulans, juga ada rekor atau apa GPS telepon begitu ya. Pasti ada jejaknya begitu. Kalau menurut Anda apakah ini ya itu akan banyak akan didapat. Yang penting pertama kan tentunya di otopsi dilihat apa hasilnya. Kalau hasilnya memang wajar ya berhenti. Tapi kalau di situ ditemukan ada tanda-tanda pembunuhan, baru akan mundur. Siapa yang memberikan ambulans, siapa yang menerima pertama, bagaimana, baru itu akan mundur ke sana. Tetapi karena ini dia sudah meninggal, sudah dikuburkan, maka harus dimulai dari ekshumasi, lalu dilihat apa isi tubuhnya, wajar atau tidak wajar. Karena wajar dan tidak wajar dua-dua itu probabilitasnya kan sama. Oke, berarti tapi tidak bisa. Kecurigaannya itu yang membuat, karena beliau ada keterhubungan dengan kebetulan orang yang bermasalah sekarang kan kalau dibilang. Nah itu pemberat. Tapi kita harus step by step, tidak bisa kita langsung melompat begitu aja gitu. Oh, nggak bisa ya berarti ya, kalau tanpa ekshumasi ini untuk memeriksa isi perut nggak bisa. atau apa, nggak bisa ya? Baik. Ya, nggak bisa. Lalu dalam dunia intelijen, bagaimana membedakan antara coincidence, terus kemudian pattern dan juga operation? Yang paling pertama, karena kita melihat ini sudah meninggal, ya kita harus lihat dulu meninggalnya karena apa, atau wajar atau tidak wajar. Begitu tidak wajar baru kita akan mundur. Oh tidak wajar, ada ini, siapa yang kemungkinan mengisi sesuatu di dalam tubuhnya, mengapa dia diisi, oleh siapa, kapan, di mana, bila mana, itu semua akan mundur semua. Tetapi kata kunci itu adalah apakah kematiannya ini disebabkan oleh pembunuhan atau kematian wajar karena penyakit. Itu dulu. Oke, Pak, kalau dari ini kan kematian ini kan publik langsung mengaitkan ada perkara yang menjerat mantan atasannya ini. Dari pengalaman Bapak, kapan sebuah dugaan penghilangan saksi mulai layak dipertimbangkan secara serius? Iya, itu kapan saja, apalagi kalau sudah mulai, begitu sudah mulai muncul, itu sudah harus, siapa saja yang paling dekat itu sudah harus dilindungi, jangan sampai hilang. Ketika sudah ada dimulainya masalah itu sudah mulai muncul ya. Kalau tidak muncul kan belum apa-apa. Tapi bisa saja ada yang lain merasa wah ini sangat berbahaya, cepat-cepat hilangkan aja kan begitu, bisa saja itu. Tapi semua ini kan adalah logika berpikir liar ya, yang normatif orang normal seperti itu. Nah untuk supaya dia menjadi satu kenyataan, maka harus otopsi. Kan no otopsi no crime. Itu. Bahwa ada kematian sudah terjadi gitu, ada sebuah tindak pidana ini. Kita belum tahu ini tindak pidana atau bukan begitu ya, belum karena tahu, kita masih ketahui dulu dengan ekshumasi ini. Tapi apa indikator objektif yang harus ditemukan sebelum seseorang boleh menyimpulkan adanya upaya silencing witness? Ya, yang objektif karena sekarang beliau sudah mati, itu dulu penyebab kematiannya itu apa? The cause of death-nya ya? Iya, dari situ baru akan ketemu. Karena kalau ditemukan dia mati wajar, udah selesai apapun kata orang. Karena probabilitasnya semua 50-50, tidak ada yang melebihi, semua 50-50. Sampai ditemukan kepastian itu. Baik, tapi dalam pengalaman Bapak sebagai kepala BAIS ya waktu itu Pak ya, itu apakah memang ada
apa ya, seperti black ops begitu yang memang sudah sejak dulu memang, dan kemudian orang-orang ini disiapkan untuk menghilangkan atau untuk silencing witness tadi itu memang umum begitu Pak ya. Kalau kita lihat kan dulu ada juga Munir dengan Kontras gitu ya, itu juga tewas. Kita juga bingung, ini nggak selesai juga gitu, walaupun sempat ada dibilang bahwa tersangkanya adalah Polikarpus dan segala macam, tapi tampaknya banyak ada operasi black ops di belakang situ. Masyarakat tuh selalu begitu pikirannya. Menurut Ya, Anda itu seperti apa? Berarti masyarakat masih waras, masih normal kan? Itu pikiran normal seperti itu. Ada sesuatu perkara besar seperti itu, lalu masing-masing merangkai logika sendiri-sendiri. Itu biasa, itu normal. Kalau tidak berpikir begitu, itu yang tidak normal. Jadi normal dia itu. Itulah sebabnya sangat penting untuk menemukan apakah dia ini terjadi tindak kriminal atau tidak, supaya di situ bisa dilihat akibatnya. Oh, ternyata bukan. Karena kalau dari awal kita bilang bukan juga keliru, bilang iya juga keliru, karena dua-dua 50-50 probabilitasnya. Baik, apakah Febri Adriansyah harus dilibatkan Pak dalam penyelidikan lebih dalam terkait kematian Sutrimo ini? Nanti, kalau sekarang belum, nanti apabila misalkan ditemukan, wah ternyata kematiannya tidak wajar, nah, baru mundur lagi ke belakang, karena belum tentu dia kan, tapi lihat dulu siapa yang membuat ini. Karena apakah sudah pasti di belakang Pak Febri itu hanya dia sendiri? Kan belum tentu juga, masih banyak. Kita tidak tahu ada berapa banyak juga di belakang beliau yang secara, karena kata beliau kan, kata-kata terakhir kalau saya dengar itu bukan punya saya kan. Ya. Lalu punya siapa? Kan itu kan bisa aja ya, tapi kalau di dalam rumahnya bagaimana? Nah, secara... walaupun di dalam rumahnya, kata-kata beliau kan itu bukan punya saya, masih ada yang lain kan. Nah, itu kan tetap saja bisa membuat perlu diselidiki apa ya betul, apa tidak. Nah, itu kan, bukankah itu perlu. upaya untuk mengaburkan fakta begitu? Kalau bagi kita intelijen sekecil apapun itu patut harus ditindaklanjuti. Kalau memang benar dari awal bahwa itu adalah tindak kriminal, ya itu dulu. Bukan berarti sudah benar. Kalau memang benar tindak kriminal, maka itu adalah langkah-langkah selanjutnya yang harus dicari satu persatu. Tapi kalau tidak ada langkah kriminal, memang sakit, mungkin dia ada penyakit lambung atau apa, ya selesai. Tapi kalau itu ada, ya itu akan merupakan tahap-tahap selanjutnya. Siapa saja yang wajib dicurigai, sekecil apapun, itu harus ditindaklanjuti. Begitu. Sejauh mana Pak batasan kepolisian dalam membedah misteri kematian Sutrimo ini jika memang terkait dengan kasus Febri? Ya, sampai kepolisian mendapat satu kepastian siapa yang patut dicurigai yang melakukan tindakan kriminal itu apabila benar itu tindakan kriminal. Tapi polisi aja mengalihkan kasusnya ke Kejaksaan Agung. Nah, kalau kan sekarang belum. Kan Ya, artinya polisi, bukan, artinya kalau dengan kasus Febrinya, jadi kan ini bicara soal jika memang terkait dengan kasus Febri. Jadi kemudian perannya kepolisian kan itu ada dua hal yang berbeda. Kasus Febri itu sendiri, kasus pembunuhan ini sendiri apabila itu benar pembunuhan, kan itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau nanti di situ ditemukan ada pembunuhan, ada kriminalisasi di situ, polisi kan akan mengikuti aliran kriminal itu. Siapa yang melakukan, siapapun nanti yang di belakang masuk dalam aliran itu kan bagi polisi tidak penting apakah ini punya Febri apa punya, bukan tidak penting, tapi siapa yang akan yang punya bukti kuat ikut di dalam atau yang melaksanakan tindakan ini. Kan itu polisi tidak akan peduli siapa di belakang dia, tapi yang penting menyelesaikan kasus tindak pidana apa atau kematian ini ya. Yang penting ya, itu aja dia ikutin. Ya. Nanti ditemukan apakah orang ini punya afiliasi terhadap ABCD, itu bukan urusan bagi polisi.
Itu Baik. bagi polisi tidak ada predikat, yang ada adalah pelaku tindak pidana, itu saja. Gitu. Baik, Pak, kita ke aspek forensik dan investigasi ya, Pak. Apabila Bapak diminta Ya. jadi penasihat tim investigasi lah ya, 3 barang bukti apa yang harus diamankan dalam 24 jam pertama? Semua barang bukti yang ada di lingkungan yang ditemukan semuanya harus diamankan. Yang ada ditemukan di tempat itu. Tidak hanya 3, semua yang ada itu. Karena sekecil apapun itu akan punya arti nantinya apabila setelah ditemukan penyebab kematian itu. Jadi barang bukti yang apa saja yang ada di lingkungan itu wajib diamankan. Gitu. Baik, termasuk orang-orang yang mungkin juga pernah ke sana barangkali atau bagaimana? Ya, Yang masuk semuanya. dalam CCTV. Siapa yang pernah di begitu ya? sana, siapa yang melaporkan, siapa ini, itu perlu dicatat, ditulis. Hanya untuk apabila sesuatu menjadi tempat bertanya. Gitu Baik. kan? Ya, Pak. Ini kan kita tahu bahwa sekarang dalam ruang digital atau dalam ruang komunikasi ya, itu ada wilayah BTS begitu yang mengcover wilayah tersebut. Tentunya itu banyak sekali orang yang warawiri lewat di sana atau yang mungkin menghubungi masuk menelepon ke situ. Nah, apakah ini semua akan menjadi alat bukti juga dalam untuk mengungkap kasus ini tanpa ekshumasi misalnya? Oh, tidak bisa. Nggak bisa ya? Tanpa ekshumasi itu tidak bisa. Karena ini sudah meninggal. Kalau itu kita hanya akan nanti cocokologi nanti. Itu harus mencocokkan saja. Itu harus dibuang sejauh-jauhnya. Tetapi itu nantinya akan menjadi barang bukti itu nanti. Karena sekarang sudah ada bahwa itu sudah meninggal. Itu. Ya, ya. Sehingga yang harus dilihat dulu. Itu dulu ya, meninggalnya ini, penyebab kematiannya itu dulu. dulu. Penyebab kematiannya, yang jelas kematiannya itu masuk di dalam wajar atau tidak wajar. Kan itu dulu dibuktikan. Itu. Baik, mungkin terakhir ya Pak. Ini ketika Bapak melihat, kalau dengan kacamata masyarakat umum kan udah pasti bilang, wah ini aneh nih kematian seperti ini dengan berbusa. Wajar. Ya, itu ini wajar masyarakat berpikir seperti Wajar, itu ya. iya. Tapi kembali Wajar. lagi kepada, kalau dari sisi intelijen kita mau mengetahuinya, ini apakah memang hal-hal seperti ini itu seperti maklum di dunia intelijen begitu, atau mungkin intelijen mengetahui bahwa memang ada nih seperti black ops begitu ya untuk menutupi saksi-saksi gitu kasus. Oh iya, untuk menutupi ini sudah banyak kasus masalah itu. Karena banyak kasus, itulah sebabnya masyarakat juga muncul pemikiran itu kan karena banyaknya kasus yang pernah dibaca, pernah dicerita, pernah ditemui, kan banyak itu. Sehingga muncullah logika-logika berpikir itu wajar. Disinilah tantangan bagi Polri, bagaimana dia bisa membuktikan apakah benar itu atau keliru. Nah, tidak ada jalan satu-satunya adalah otopsi, karena sudah bilang no crime, no autopsi, no crime. Kan itu. Oke, jadi memang kalau jika ditemukan bahwa ada penyebab kematiannya bahwa memang ini racun atau apapun, nah ini bisa melanjut ke kasus berikutnya. Baru dia lanjut lagi. Oke, berarti baru dia bikin lagi, lanjut, naik lagi. Tapi no autopsy, no crime. Nah itu. Oke, berarti kasus yang dipegang kejaksaan mengenai kasusnya ex Jampitsus Febri Ardiansyah, ya akhirnya hanya akan kan dipegang kasus korupsinya, kan hanya beda. akan dipegang oleh Kejaksaan Agung saja begitu ya, dan kita nggak tahu. Itu korupsi. Ya, baik. Tapi masalah kematian kan mutlak polisi, karena kriminal kan ada di polisi. Kan Sebab kan yang masyarakat pikirkan tuh Pak, pasti orang ini tahu siapa yang memasukkan atau mungkin mentransfer dana masuk ke dalam rumahnya ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya wajar lah, semua akan berpikir begitu. Ya, jadi ini saksi mata nih, saksi kuncinya udah keburu tewas gitu. Itu nah, ini menjadi miris juga. Ya. Kita jangan juga membohongi masyarakat. Oh tidak, nggak bisa. Jadi masyarakat punya logika berpikir begitu, ya wajar. Berarti dia memang punya pikiran yang sehat. Ya wajar. Tetapi kematiannya itu yang jalannya hanya satu. Bahwa di situ kita harus
now crime, kalau now autopsy, now crime. Oke. Kan itu. Baik kalau gitu. Itu Pak dulu. Sulaiman, terima kasih Ya. banyak untuk insight-nya buat Sindo Ya. Sore. Kita berharap bahwa ini memang terkuak juga untuk juga menguak kasus yang lebih besar lagi, artinya kasus korupsi yang juga mungkin sekarang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Sulaiman Ponto. Salam Terima sehat kasih. selalu. Selamat sore.